Assalamualaikum Bu Dian, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Bagaimana kabar Bu Vita? Alhamdulillah kabar baik juga Bu Dian. Itu kemarin Bu Dian telepon mengajak bertemu hari ini. Ada perlu apa ya Bu Dian? Iya Bun, ini saya masih ada sesuatu yang harus saya sampaikan dengan Bu Vita. Saya masih bingung, kalau bingung itu kenapa wajah yang muncul itu Bu Vita. Jadi saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bun, makanya saya telepon panjenengan. Gitu. Oh gitu, oke Bu. Baik Bu Dian, jadi merasa ada kesulitan ya hari ini Bu Dian. Kira-kira kesulitan apa ya yang dialami Bu Dian ya? Ini Bu, kesulitan seperti yang kita tahu Bu, di kurikulum Merdeka kan ada pembelajaran berdiferensiasi, dan itu kan merupakan pengetahuan baru buat kami. Jadi kami menemukan kesulitan dalam rangka mengaplikasikannya ke pembelajaran di kelas. Iya. Oh, baik. Jadi Bu Dian merasa ada kesulitan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, begitu ya? Iya. Jadi apa yang ingin Bu Dian capai ya dalam pembicaraan kita hari ini, Bu? Oke, jadi karena saya mengalami kesulitan, kemudian saya menghubungi Bu Vita, harapannya adalah saya bisa menemukan solusi dari kebingungan-kebingungan yang saya alami dan teman-teman alami. Saya berkeinginan untuk mencari cara supaya kebingungan ini bisa menemukan jalan tengahnya, menemukan jalan terang, sehingga kami tidak bingung lagi dan bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas kami dengan baik. Jadi capaiannya itu Bun, ingin menemukan solusi dan cara mengatasi masalahnya. Oke. Saya paham. Bu Dian, terima kasih hari ini sudah berbagi. Kemudian dalam proses ini nanti saya akan membantu Bu Dian untuk menemukan solusi agar Bu Dian bisa lebih paham tentang konsep dan strategi dari pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang Bu Dian, mari kita coba identifikasi situasinya ya. Kira-kira dari skala 1 sampai dengan 10, di mana posisi Bu Dian sekarang dalam pencapaian tujuan Bu Dian yang telah disampaikan tadi? Iya, saya kira dari 1 sampai 10 itu saya masih ada di nomor 3 Bun, karena rekan-rekan guru masih banyak mengalami kesulitan, terutama dalam itu tadi konsep dan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang utamanya lagi itu masalah modul ajarnya dan asesmennya. Jadi menurut saya masih 3, oleh karena itu cukup membuat kami bingung bagaimana caranya biar biar kesulitan ini tuh bisa segera tercapai solusinya. Jadi masih angka 3 Bun. Oh, oke. Kalau begitu Bu Dian, kemudian Bu Dian ini ingin meningkatkan menjadi angka berapa ya? Ingin meningkatkan di angka 8 mungkin Bun. Paling tidak kami sudah mampu mempraktekkan pembelajaran kurikulum Merdeka di kelas dengan baik, kemudian kami sudah mampu membuat modulnya, sudah mampu membuat asesmennya. Saya kira nanti lama-kelamaan juga akan mencapai angka 10, tapi untuk targetnya pertama adalah angka 8 ngoten Bu. Oke, baik Bu Dian.
Kemudian adakah peluang atau kemungkinan yang dapat Bu Dian lihat? Peluang atau kemungkinan yang bisa saya lihat adalah kami sudah cukup memahami kurikulum Merdeka. Saya sudah memahami kurikulum Merdeka, kemudian saya juga sudah mencoba mengimplementasikan ke dalam pembelajaran. Kemudian terkadang juga saya merekam pembelajaran yang ada di kelas untuk di-upload di media sosial. Oke. Bagus. Kemudian bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin muncul yang Bu Dian alami ini, yang akan alami ini? Oke, hambatannya adalah itu tadi, kami masih kesulitan dalam pembuatan perangkatnya, modul ajar dan asesmennya. Kita tahu nggih Bun, kalau modul ajar itu modal kita untuk mengajar di kelas. Jadi ketika modalnya saja kita kurang memahami, kami kurang memahami modalnya, cara membuat modulnya bagaimana, itu pasti akan berdampak ke pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kalau pembelajarannya juga kurang optimal, otomatis asesmennya juga kurang optimal. Kurang optimalnya gimana? Karena satu, formatnya sendiri kami masih bingung, format asesmennya. Kemudian yang kedua, karena tadi modulnya kami belum bisa membuatnya, kemudian pembelajarannya juga kurang optimal, akhirnya juga perolehan asesmennya juga jadi kurang optimal. Hambatannya di situ, Bun. Oke, begitu Bu Dian. Kemudian bagaimana menurut Bu Dian, apa solusi yang bisa diterapkan ya dari masalah Bu Dian itu tadi? Oke, solusinya kami akan sepertinya, karena kami kan beberapa kali berbagi praktek baik tuh di komunitas belajar nih, di komunitas belajar sekolah kami. Nah, kami bisa memanfaatkan itu tuh, memanfaatkan komunitas belajar di sekolah untuk berbagi praktek baik. Bisa juga ditambah dengan penyelenggaraan IHT, in-house training, yang kami adakan secara intern ya, supaya lebih fokus dan lebih mengena. Kami juga nanti bisa praktek langsung. Jadi saya berencana ingin melaksanakan IHT di sekolah supaya kami lebih paham tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu Bu. Baik, itu merupakan suatu langkah yang positif ya Bu Dian. Bagaimana Bu Dian merencanakan untuk mencapai tujuan ini? Oke, merencanakannya tadi ya Bun, membuat IHT itu tadi, kemudian kombelnya lebih diaktifkan kembali, kemudian membuat pelaksanaan IHT ya mungkin beberapa bulan ya Bun, beberapa bulan setelah itu semoga sudah tersolusikan. Oh begitu. Oke, jadi tadi Bu Dian ingin mengadakan IHT, kemudian ingin mengaktifkan kombel kembali, yang pastinya tentang pembelajaran berdiferensiasi ini ya Bu ya. Tadi. Apakah ada prioritas tertentu Bu dalam rencana ini? Prioritasnya adalah kami tidak menganu prioritas yang muluk-muluk ya Bun. Prioritas yang utama adalah kami memahami, kemudian kami mampu menerapkan dengan optimal apa yang sudah kami dapat. Itu Bu. Oh iya Bu, itu langkah yang bagus ya Bu. Kemudian ini Bu Dian, bagaimana ya dengan jangka waktunya? Jangka waktunya, karena ini sifatnya mendesak gitu. Karena sifatnya mendesak, karena sangat berpengaruh dengan kegiatan pembelajaran. Jadi harapannya beberapa bulan setelah IHT, maksimal yang paling lama itu
3 bulan supaya tidak banyak menyita waktu pembelajaran, itu kami bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan baik. Oke, bagus Bu Dian. Kemudian bagaimana Bu Dian akan mengukur keberhasilan dari rencana ini? Oke, cara mengukurnya, jadi setelah IHT dilaksanakan atau diselenggarakan secara bersama-sama intern satu sekolah, gitu Bu. Nanti cara mengukurnya adalah dengan ini Bu, pemantauan kepada rekan-rekan guru sejauh mana mereka sudah mampu membuat modul ajar, kemudian sudah mampu membuat asesmennya, juga sudah mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, ya melalui kombel itu tadi, jadi tolak ukurnya itu kita nanti akan kumpul setiap 1 minggu sekali mungkin untuk mengadakan pengecekan bagaimana nih teman-teman setelah IHT sudah sampai mana perkembangan teman-teman, bagaimana modul ajarnya, kemudian bagaimana perkembangan pembelajaran di kelas, bagaimana tentang asesmennya. Jadi setiap minggu insya Allah akan kita pantau bersama melalui kombel itu tadi. Jadi kombel itu memang fungsinya sangat banyak sekali ya Bun. Jadi untuk sarana evaluasi juga untuk mengetahui perkembangannya sejauh mana. Niku. Oke, terdengar bagus tadi Bu Dian. Kemudian bagaimana komitmen Bu Dian terhadap rencana aksi ini ya? Komitmennya adalah fokus ya Bu. Komitmennya adalah fokus pada apa yang sudah direncanakan. Saya berusaha untuk membuat list. Saya berusaha untuk membuat list dan ini kebutuhan ini tuh sudah yang list paling awal dan itu merupakan prioritas. Jadi kami akan berusaha untuk fokus dengan apa yang ingin kami capai, yaitu terciptanya pembelajaran yang berdiferensiasi yang nantinya akan menghasilkan juga lulusan peserta didik yang optimal. Ini kan saling berkesinambungan antara proses pembelajaran, kemudian administrasinya dan hasil lulusannya juga. Jadi itu sih Bun yang berusaha untuk kami komitmenkan bahwa fokus dengan apa yang akan kita laksanakan. Bagus Bu Dian. Siapa yang bisa membantu Bu Dian dalam menjaga komitmen ini? Kira-kira siapa ya bisa membantu ini menjaga komitmen Bu Dian ini? Yang menjaga komitmen adalah pertama mungkin kepala sekolah. Kepala sekolah saya akan banyak bertanya jawab dengan beliau. Kemudian beliau juga bisa membantu saya dalam mengingatkan kembali komitmen-komitmen yang kami buat. Selain kepala sekolah juga kita bisa melibatkan teman sejawat. Jadi supaya komitmennya itu makin kuat, jadi kami saling mengingatkan. Jadi tidak hanya kepala sekolah, tapi juga rekan sejawat yang sama-sama ngingetin kalau misalkan kok kita sudah mulai belior lagi, nanti teman-teman dan ayo fokus lagi, tujuan kita tadi apa gitu. Jadi untuk menjaga komitmen itu perlu dukungan dari banyak pihak, dari seluruh warga sekolah. Oke, bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini Bu Dian? Tindak lanjutnya setelah coaching ini, yang pertama saya merasa senang dulu Bun, merasa lega ketika ketemu Bu Vita itu kebingungan saya sudah terurai, ini sudah sedikit terurai dan menghasilkan ada jalan yang terang di depan. Jadi lanjutnya adalah akan segera gercep gitu Bun, akan segera gercep melaksanakan apa yang sudah direncanakan bersama teman-teman semuanya. Begitu. Oke, itu hebat sekali ya Bu Dian. Saya percaya ini Bu Dian bisa melaksanakan rencana ini. Jika ada perkembangan
atau butuh bantuan, jangan ragu ya Bu untuk berbicara dengan saya lagi, Bu Dian. Oke, siap Bu Vita. Terima kasih sekali sudah membantu saya mengurai kebingungan-kebingungan yang tadinya sak gunung, kayak benang ruwet. Kemudian saya langsung ingat Bu Vita. Saya langsung telepon Bu Vita untuk membantu saya, dan alhamdulillah benang ruwet ini sudah mulai terurai, dan minta doanya semoga apa yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik sehingga menghasilkan hasil yang optimal yang diharapkan tadi, angka 8 tadi. Oke, Bu Dian, sudah baik sekali. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan, apa ini yang Bu Dian rasakan pada saat di coaching ini? Ya, di coaching sama Bu Vita, ya. Coaching ini adalah tempat yang bukan tempat, istilahnya bisa menumbuhkan rasa nyaman ya Bun, karena dari sini saya merasa didampingi, kemudian merasa dihadirkan sisi positifnya, jadi saya mampu berpikir dengan jernih, mencari solusi atas masalah saya. Yang pertama adalah nyaman, saya bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan dengan Bu Vita dengan baik, kemudian senang karena saya sudah merasa difasilitasi untuk menyampaikan apa yang saya rasakan. Kemudian yang terakhir adalah lega karena sudah mendapatkan solusi dari apa yang menjadi kebingungan saya selama ini. Baik, tetap semangat dan berusaha ya Bu Dian. Oke Ibu, siap. Oke, sekian ini, sampai jumpa Bu Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vita. Ya, sama-sama Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vita, apa kabar hari ini Bu Vita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu Dian. Bagaimana juga Bu Dian kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mendengar dengan baik saya lebih baik lagi. Alhamdulillah. Bu Vita, sepertinya tadi malam, bukan sepertinya ya, tadi malam kita udah telepon-teleponan ya. Ini kita sudah bertatap maya. Ada apa Bu Vita? Ada yang bisa kami bantu? Iya Bu Dian, saya tuh kemarin tadi malam itu perasaannya, aduh ini itu bagaimana ya, kok ada masalah seperti itu. Kemudian saya tiba-tiba teringat seperti sama Bu Dian, karena Bu Dian itu selalu memberikan penerangan seperti itu Bu. Jadi di sini tuh saya ingin sharing ya Bu, ingin berbagi nih masalah saya. Jadi daripada nanti saya pendam sendiri, makanya saya ingin berbagi. Ini tentang murid saya Bu yang tidak mau mengerjakan tugas. Padahal itu kan di Guru Merdeka kan tidak ada batasan nilai nih Bu. Sehingga saya itu bingung mau memberikan nilai berapa seperti itu. Jadi murid saya itu kalau disuruh mengerjakan tugas itu, waduh susahnya minta ampun Bu, seperti itu. Oke. Jadi Bu Vita sedang mengalami kebingungan karena tidak ada batas minimal siswa, padahal siswanya tidak mengerjakan. Begitu Bu? Oke. Mungkin Ibu bisa mendeskripsikan skala dari kebingungan Bu Vita itu tentang tidak ada standar minimal pemberian nilai padahal anaknya tidak mengerjakan tugas. Kalau di skala itu pun dari 1 sampai 10, kira-kira Bu Vita ada di skala nomor berapa? Menurut saya berada di skala di angka 5 Bu, karena anak-anak didik saya itu masih belum mau mengerjakan tugas. Meskipun saya itu sudah menerapkan metode pembelajaran yang menarik, menurut saya metode pembelajaran yang bermacam-macam, serta sudah menggunakan media pembelajaran yang banyak, media pembelajaran yang menarik. Harapannya mereka itu
bisa tertarik, bisa mengerjakan tugas seperti itu. Jadi itu semua metode pembelajaran, media pembelajaran itu sudah saya terapkan, tetapi mereka itu masih belum mau mengerjakan. Jadi banyak murid yang tidak mau mengerjakan, Bu. Hanya sedikit saja yang mau mengerjakan. Oke. Jadi tadi skalanya 5 nggih, Bun. Oke, ini kan Bu Vita bertemu dengan saya, kemudian kita akan sama-sama nggih Bun berbincang tentang kebingungan Bu Vita ini. Dari tadi skala 5, harapannya Bu Vita ingin menaikkan ke angka berapa nih, Bun? Tidak usah muluk-muluk nggih, Bu. Saya ingin menaikkan ke angka 8 saja, Bu. Saya ingin mereka itu mau belajar, mau mengerjakan tugas, dan mereka itu bisa memahami, bisa mengetahui kewajibannya sebagai murid itu apa gitu. Jadi itu berangkat sekolah itu tidak hanya bermain, tidak hanya ladaan gitu bahasanya, tidak hanya bertengkar dengan temannya, tetapi di sini itu bagaimana mereka bisa bertanggung jawab, bisa memiliki rasa kewajibannya itu apa gitu. Jadi bisa sadar, dengan begitu kan mereka bisa mau mengerjakan tugas seperti itu. Oke. Tadi realitasnya adalah di angka 5, kemudian harapannya di angka 8. Rencana apa ini yang sudah Bu Vita susun untuk mencapai angka tersebut, Bun? Untuk mencapai di angka 8, rencana apa yang sudah Bu Vita susun nih, yang sudah Bu Vita pikirkan? Saya mungkin ingin membuat pembelajaran media pembelajaran yang lebih menarik lagi, Bu. Nanti sehingga anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran ini dengan antusias. Kemudian selain itu, karena ini kan sudah di kelas besar ya, Bu, mungkin saya akan membuat seperti aplikasi begitu, Bu. Nanti biar anak-anak di rumah ini bisa belajar sendiri menggunakan HP atau menggunakan gawai. Oke, membuat aplikasi nggih, Bun, nggih, luar biasa sekali. Selain itu apakah ada lagi, Bu? Ya, Bu. Jadi karena nanti saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi, dan media pembelajaran yang saat ini kan nyata, Bu, ada gitu di kelas. Nah, ini nanti saya berencana untuk membuat media pembelajaran ini yang seperti aplikasi, jadi bisa digunakan menggunakan HP. Jadi nanti kalau anak-anak misalnya mau mengerjakan tugas itu sudah ada gitu, Bu, bisa dengan menggunakan aplikasi itu. Wah, keren sekali Bu Vita. Sudah ada harapan ke angka 8 nih, kemudian rencana-rencananya sudah juga di-list dengan rapi nih oleh Bu Vita, dan membuat aplikasi, kemudian membuat program juga ya. Mungkin kalau rencana itu kan kadang kita harus siap-siap anunya, Bun. Kita mengerti kelebihan, kemudian hambatan yang akan dihadapi gitu nih, Bun. Menurut Bu Vita, kelebihan apa yang sudah Bu Vita miliki untuk mencapai rencana tersebut? Kemudian hambatannya apa, Bu Vita? Kelebihannya mungkin nanti ini kan saya sudah mulai proses membuat aplikasi itu bersama teman sejawat, Ibu. Jadi nanti itu diharapkan aplikasi itu bisa diterapkan untuk anak digunakan di sekolah. Lah hambatannya itu dalam pembuatannya itu, Bu, kadang itu waktunya gitu, Bu, yang kurang seperti itu, karena kan ini juga baru banyak sekali agenda di sekolahan, seperti ini kan mau diadakan MAPSI gitu, Bu, untuk jenjang SD. Jadi di sini tuh guru-guru itu sibuk, Bu, untuk melatih anak didiknya untuk yang akan mengikuti lomba MAPSI. Oke. Jadi sudah ada kelebihan, kemudian ada hambatan juga yang sudah Bu Vita sampaikan gitu ya. Sudah ada rencana yang akan Bu Vita buat apa saja. Nah, kira-kira kapan nih strategi yang tadi Bu Vita sampaikan ini akan mulai dilaksanakan? Mungkin
2 minggu lagi Bu, karena minggu depan itu kan baru akan diadakan lomba MAPSI. Jadi mungkin setelah itu saya berencana untuk menerapkan yang akan saya laksanakan ini. Karena setelah biar fokus gitu loh Bu, setelah MAPSI selesai, jadi biar saya lebih fokus. Oke. Berikutnya Bu Vita, apa komitmen komitmen Ibu terhadap strategi yang tadi sudah Ibu buat? Bagaimana komitmennya? Komitmennya saya akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik di kelas, dan saya juga akan membuat aplikasi yang bisa selalu dimainkan anak untuk pembelajaran anak di rumah, saat di rumah seperti itu. Bagus sekali Bu Vita. Pastinya rencana besar Ibu itu tidak bisa dilaksanakan sendirian, Ibu butuh backingan, backingan yang kuat. Siapa nanti yang akan membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Nanti berarti saya di sini harus bekerja sama dengan wali, dengan orang tua juga ya Bu ya, dari wali siswa, dari orang tua, karena nanti kan di rumah agar anak selalu dipantau untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada, kan sudah disediakan juga aplikasi, nanti jadi saya bagikan melalui grup WhatsApp nanti biar anak-anak mengerjakan tugas. Kemudian nanti saya juga akan berkolaborasi dengan guru-guru rekan sejawat di sini, biar nanti mereka itu bisa saling melengkapi, bisa berkolaborasi dengan saya. Oke, hebat sekali Bu Vita. Tindak lanjutnya bagaimana ini Bu? Tindak lanjut dari kegiatan Ibu tadi? Saya ingin membuat media pembelajaran yang menarik tadi untuk diterapkan di kelas, dan nanti saya juga akan membuat aplikasi yang bisa dimainkan menggunakan HP atau gawai anak. Jadi anak itu tidak hanya mampu pembelajaran di sekolah saja, tetapi jika ada pembelajaran di rumah, mereka juga bisa menggunakan itu. Wah, hebat sekali Bu Vita, luar biasa. Ini tanpa terasa Bu Vita sudah menemukan solusi dari apa yang menjadi kebingungan Bu Vita. Bagaimana perasaannya sekarang Ibu setelah kita coaching bersama? Alhamdulillah Bu, di sini saya merasa lega. Yang kemarin itu mendapatkan, aduh masalah ini kok kayak berat sekali gitu, bagaimana saya mencari solusinya. Tetapi setelah bertemu Budian hari ini, rasanya jadi pelang gitu ya Bu, jadi lega. Oh akhirnya ada solusi nih setelah bertemu dengan Budian. Jadi yang kemarin saya pusing mikirin ini itu gitu, sekarang alhamdulillah sudah plong, sudah lega, sudah ada jalan keluar, sudah ada solusinya. Terima kasih ya Budian. Sama-sama Bu Vita. Alhamdulillah nggih, apa yang kita bicarakan hari ini itu bisa sangat bermanfaat, mengatasi kebingungan yang sudah Bu Vita rasakan. Dia sudah menemukan solusi, dan rencana Bu Vita yang sudah Bu Vita buat sudah sangat luar biasa. Semoga berhasil dan sukses Bu Vita. Oke, terima kasih Budian. Semoga kapan-kapan kita bisa bertemu lagi Budian. Amin. Oke, saya siap dikonfirmasi kapanpun. Terima kasih Bu Vita atas perjumpaan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.